Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan di video kali ini adalah seberapa penting time frame yang kita pilih pada saat kita trading gold. Jadi buat saya pribadi ini sangat penting ya, karena ketika kita berbicara tentang time frame yang kita pilih, sebenarnya kita sedang berbicara karakter atau harapan kita masing-masing, karena time frame yang kita pilih itu kan mewakili sifat dasar kita ya, sekaligus harapan yang ingin kita capai ketika trading itu seberapa besar. Nah, berbicara tentang tipe trading atau trading style ya, secara umum kan dibagi 4 ya. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan scalping, yang kedua adalah intraday atau day trading, yang ketiga swing, dan yang keempat adalah position trading. Tapi saya ingin mereview yang 3 ini saja. Trading style ya, atau tipe trading. Yang pertama ini yang kita sebut dengan scalping. Nah, nanti orangnya disebut dengan scalper. Ciri khas utama ya traders scalping ini ya, atau para scalper ini, mereka pengennya cepat ya, karakternya mereka pengen cepat, pengen instan ya, bahkan cenderung nggak sabar. Jadi para scalper ini mereka nggak mau menunggu terlalu berlama-lama ya. Buat mereka range kecil tidak jadi masalah, yang paling penting ya mereka bisa mendapatkan cuan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, nanti tinggal targetnya seberapa besar. Nah, saya bukan tipikal yang instan ya, karena ketika kita berbicara trading scalping ini kan butuh kecepatan ya, ketepatan di dalam membuat keputusan ya. Karena itu ini membutuhkan jam terbang. Jadi kalau keputusan yang Anda ambil tidak cepat ya dan tidak tepat, biasanya peluang itu kan lewat begitu saja ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua ya, trading style ini kita sebut dengan intraday ya. Ada juga yang menyebutnya dengan day trading. Jadi day trading ini orang yang open dan close di hari yang sama ya. Kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang dia siap menunggu ya. Ini sesuai dengan apa yang dia harapkan ketika dia trading. Nah, saya termasuk kategori yang kedua ya. Jadi ciri khas utamanya itu open dan close di hari yang sama. Nah, para scalper juga open dan close di hari yang sama ya. Tapi ya mereka tidak mau nunggu berjam-jam ya. Karena itu time frame yang mereka gunakan ini biasanya time frame kecil ya, M1, M5, maksimal banget itu adalah M15 ya. Nah, saya pribadi untuk yang intraday saya memilih H4 ya, ini untuk mengidentifikasi kekuatan buyer ataupun seller. Nah, nanti saya entry-nya itu di M30. Nah, nanti saya jelaskan ya logik berpikirnya kenapa saya memilih time frame H4 dan M30. Nah, yang ketiga ya, ini yang disebut dengan swing ya. Jadi swing biasanya mereka menggunakan time frame besar ya. Ini identik time frame H4 ke atas. Oke, target profit mereka ini besar dan mereka siap menunggu ya. Dia orangnya relatif sabar ya, kalau bahasa saya. Jadi menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, yang paling penting buat mereka ya target besar itu bisa dicapai. Nah, yang mau saya bahas secara lebih detail ya, kenapa saya memilih H4 dan M30. Nah, ini logik berpikirnya begini ya. Oke teman-teman trader ya, pada saat kita
trading itu kan kita ingin mengidentifikasi apakah harga itu benar-benar akan bergerak naik ataupun harga itu akan benar-benar bergerak turun ya. Nah, untuk mengetahui apakah harga ini benar-benar akan bergerak naik ataupun bergerak turun, nah biasanya kan saya menggunakan time frame besar. Ya, dalam hal ini saya menggunakan time frame H4. Ya. Nah, time frame H4 ketika kita trading gold ya atau XAU USD ya. Time frame H4 ketika saya melihat satu candle yang besar seperti ini ya. Oke. Entah dia ada rejection di atas dan di bawah sedikit atau tidak ada rejection sama sekali. Ini range-nya ya antara 20 sampai 50 poin. Ya, jadi kalau dihitung dalam bentuk pip dia tinggal dikali 10 saja. Oke, ini kali 10. Jadi antara 200 sampai 500 pip. Oke, jadi kalau kita buat dalam bentuk harga misalnya ini 2, 4, 10, ini bisa mencapai di high-nya itu 24, 60. Jadi fluktuasi ini ya itu bisa 500 pip. Oke. Ini menurut riset saya pribadi ya, ketika kita melihat ada satu candle besar H4 yang range-nya antara 20 sampai 50 poin atau dari 200 sampai 500 pip, ini tingkat akuratnya mencapai 80%. Maksudnya begini ya, ketika muncul satu candle besar seperti ini, kemungkinan ya market itu masih akan melanjutkan kenaikannya ataupun melanjutkan penurunannya itu mencapai 80%. Ya, itu saya riset ya candle selama 9 bulan terakhir. Anggap ya. Jadi di situ tingkat confidence saya di dalam mencerna informasi candle besar ya itu mencapai 80%. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa saya tidak entry ya di candle besar seperti ini? Nah, ini reasonnya ya. Oke, ini time frame H4, ini ada candle besar. Oke, range-nya misalnya 25 poin ya, atau 250 pip. Oke. Sekalipun ada candle besar seperti ini, next candle ya, ini kan open close. Oke. Next candle kan opennya di sini. Tapi ada kalanya dia turun dulu seperti ini. Ya, sebelum dia melanjutkan kenaikan. Seperti itu. Kalau Anda entry di sini, entry buy misalnya ya, ini range stop loss-nya bisa 10 sampai, ini stop loss-nya bisa 5 sampai 10 poin. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita pasang stop loss di bawah itu bisa saja sampai 10 poin. Nah, ini buat saya terlalu besar ya. Karena itu untuk entry yang time frame H4 itu saya breakdown menjadi time frame yang 30. Nah, untuk lebih detailnya saya gambarkan saja. Oke, ini time frame H4 ya. Terus saya melihat ada satu candle besar seperti ini yang range-nya 250 pip. Nah, ini saya breakdown ya, saya breakdown menjadi time frame yang M30. Jadi ketika saya breakdown biasanya kalau ada satu candle besar seperti ini ya, ketika dia membentuk market structure, candle ini juga ikut besar seperti itu.
Oke, ini low, ini high, ini higher low, ini higher high. Oke. Nah, yang ingin kita identifikasi itu kan adalah pergerakan candle selanjutnya ya. Jadi ketika dia retrace seperti ini, nah next candle ini pergerakannya ya, jadi candle ini ya, ini candle satu ini dengan ini ketika di breakdown time frame yang M30 range-nya antara 5 sampai 20 poin ya, 5 poin sampai 20 poin. Jadi kalau kita kalikan 10, ini 200 pip ya, ini 50 pip. Oke. Oke teman-teman trader ya, kenapa saya entry di M30? Nah ini reasonnya ya. Ketika saya trading ya, tipikal saya itu kan intraday ya, ekspektasi saya ketika mengambil TP ya, itu rata-rata 10 sampai 15 poin atau 100 sampai 150 pip. Nah, ketika saya trading ya, RR-nya risk to reward ya, rasionya ini 1:2. Oke. Jadi pada saat saya menentukan TP-nya 10 poin ya. Jadi kalau TP-nya 100 pip, maka saya merisikokan 50 pip. Nah gitu. Sorry. Kalau saya targetnya 150 pip, saya merisikokan 75 pip. Oke. Nah, ketika saya breakdown menjadi M30 ya, antara saya entry ya dengan saya menggunakan stop loss ya, yang 50 pip ini tidak terlalu besar ya. Apalagi kalau saya memasangnya 75 pip ya. Jadi saya tahu betul ya range-nya, kalau untuk time frame yang 30 muncul dia candle besar ya, itu antara 5 sampai 20 pip. Nah, yang saya cari itu adalah yang 5 sampai 20 poin atau 50 pip sampai 200 pip. Nah, yang saya cari satu candle besar yang minimal ya buat saya take profitnya itu 100 sampai 150 pip. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa ditangkap. Apa sih yang menjadi logik berpikirnya, kenapa saya memilih time frame H4 untuk mengidentifikasi kekuatan tren, tapi saya entry-nya menggunakan time frame yang lebih kecil, M30. Saya kira itu saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.